Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ricky di channel YouTube Kojai Garage. Dan hari ini gua lagi ada di ruang welder lagi ya. Karena ruangan catnya nanti mungkin setelah ini gua bakal coba masuk ke sana karena agak rempong ya. Di ruangan cat tuh banyak perintilan-perintilan yang udah kebongkar. Nah, di ruangan welder ini kita ada satu unit motor yaitu Harley Davidson. Ini Sportster yang kemarin kita udah coba jalan dan lain sebagainya dari konsep yang sebelumnya adalah chopper. Dan dari chopper ini, motor ini akan kita garap lagi menjadi sporter. Jadi mungkin ya before-nya atau sebelumnya dia tuh pas custom kurang serk kali ya. Jadi dia pengen balikin lagi lah ke originalnya sporter yang lagi happening banget. Jadi di dunia motor custom tuh bobber sporter nih lagi cut gitu. Udah dari tahun 2020 kurang lebih lah ya. Itu menjadi trendsetter banget ya. Nah, bobber sporter ini layak sekali dikatakan bobber sporter. Karena apa? Ya basicnya memang sportsters gitu. Jadi ya layak banget. Dan ini basicnya dari Harley Davidson aslinya. Dan yang before-nya kalian udah lihat sendiri ya. Ini masih ada ketinggalan nih yang originalnya biru. Nanti kalian bisa lihat di video Kojai Garage sebelumnya kita udah bikin video motor ini dalam kondisi yang sebelumnya. Jadi motor ini tuh udah motor custom, tapi ya mungkin orangnya pengen beda lagi ya. Nah, di sini gue pengen nunjukin satu proses yang mana di sini adalah metal shipping. Ini spakbor depan. Spakbor depan itu dibuat secara handmade di Kojai Garage dengan plat 1,2 mm. Dan ini menurut gue tebel banget ya. Jos lah ya. Nah, untuk sektor depan sebelumnya itu motornya menggunakan ring 21 dan sekarang udah pakai ring 19. Wah, kenapa Bang Kojai harus turun ringnya? Karena kalau ring 21 itu pasti dia akan nungging banget gitu, akan sangat tidak sporter banget gitu. Jadi kita pakai ring 19. Ownernya itu seneng banget menggunakan shock breaker depan yang bawaannya karena slim ya. Memang kayak ownernya suka yang ramping-ramping gitu tapi tetap Harley gitu. Orang kan kalau Harley Davidson itu kan sukanya kan motornya kan gede ya kan. Kayak orang beli Road King, beli Road Glide, beli Street Glide, beli V-Road gitu kan. Orang-orang kan kejar bahwa motor gede itu motornya juga harus gede. Tapi owner dari motor ini motor gede, tapi tetap slim dan slim. Ini emang keren ya menurut gue, jadinya culture, tapi nggak pakai ya lagi. Oke, paham? Nah, di sini gue pengen kasih tahu bahwa tangkinya ini custom handmade di Kojai Garage. Tangkinya ini dibentuk di sini dengan plat 1,2 mm. Di bagian lantai tangkinya, denger gak? Semuanya tangki ya dari plat ini. Ini nanti ada pelampung bensin, ada pembuangan, ini bagian lantainya. Di bagian sampingnya lihat kita ukur banget dengan bawaan si sporter secara original. Di bagian atas tangkinya, ini sedikit agak beda dengan Harley ya. Kita menggunakan tutup tangki Ninja 250. Kenapa kita pakai Ninja? Karena di sini lengkap dengan lubang pembuangan dari bensin dan lebih safety. Karena kalau orang isi full dia akan luber-luber. Kalau di sini ya insya Allah ada pembuangannya ya. Jadi lebih aman lah ya. Harusnya begitu. Mantep banget ya. Nah, di sektor belakang pakai ring 16 dengan ban Shinko. Depan juga ban Shinko. Dia tuh pengen perpaduan warnanya tuh biru dan krum. Wih, krum. Nih krum. Velgnya aja tetap chrome, jari-jari chrome. Nanti akan ada finishing lain yang chrome. Knalpotnya akan dibentuk dengan knalpot yang baru dengan finishing chrome juga nantinya. Karena apa? Ini engine-nya juga chrome dan juga hitam. Ini kalau dipoles, mesin ini kinclong banget. Karena kalau kita kebanyakan duit daripada motor atau mesin Harley-nya di custom, kalau gue mendingan gue bikin meja, tapi gue kasih pengapian. Yang kita butuhkan dari Harley Davidson kan sebenarnya suaranya, bro. Ya udah, jadiin aja meja kalau pagi sambil ngopi. Di mejanya tuh ada stangnya gitu, bro. Jadi tangan kiri ngegas gitu, tangan kanan nyeruput kopi. Blar, ya kan? Tetangga pikir kita punya Harley. Enggak, kita punya mesin Harley. Nah, motor ini adalah salah satu Harley yang dicari-cari, bro.
Karena kenapa? Karena ini adalah karburator. Oh, suaranya kan kalian udah dengar tuh di video sebelumnya. Itu jos banget suaranya. Frame nanti akan dibentuk menjadi seperti itu. Nah, proses saat ini tuh selain tangki, spakbor depan dan juga akan membuat bagian apa ya, tail ya atau bagian belakang frame. Ini juga lagi berproses untuk spakbor belakang. Nah, ini spakbor sedang berproses ya. Di sini dibentuk handmade dari plat yang kayak gitu. Dari plat-plat yang ada di sini dan dibentuk jadi gini. Wah. Dan tadi kan kalian dengar suara tang-tong. Nah, itulah yang terjadi di sini. Proses pembuatannya dikerjakan secara handmade. Nanti ini akan dihaluskan dengan English wheel, bro. Nah, dia akan dihaluskan di sini nih. Ini kalau lu nggak bisa masuknya nggak bisa tuh. Dia keras banget karena dia harus diputar kan. Nah, baru bisa masuk, bro. Inilah nanti dia akan kayak jadi halus, tapi caranya apa? Dikencengin. Nah, sampai dia nggak bisa. Nah, bergerak nanti. Nah, tuh. Ini English wheel yang nantinya kan. Nah, gini dia jadi halus tuh. Kan karena before-nya itu dia bergelombang, ya kan? Nantinya ini akan menjadi halus kayak tank itu kan halus tuh ya. Itu ya dihaluskan, bro, karena plat itu ketika dipukul penyok-penyok. Nah, dengan English wheel dia akan semakin English wheel-nya ini rapat, semakin dia berat, semakin dia akan membentuk permukaannya itu menjadi halus. Nah, kayak gini. Ini contoh aja, bro. Jadi dia akan ngikutin alur. Lu kesini dia akan tuh. Seperti inilah prosesnya ya, kurang lebih. Buat spakbor. Di sini ruang welder yang kerjanya nggak mungkin sendiri, bro, karena di sini pasti butuh tim. Tuh, di situ ada Bocil, ya, ada Fikri, ada Imam, ada Adit, yang keempat orang itu saling bersinergi. Menurut kalian, pemilihan konsep kembali ke basic originalnya itu bagaimana? Karena kalau gue pribadi, gue ngeliat supporter ini sebagai pilihan basic yang murah. Tapi kalau untuk bentuk ke supporter lagi dengan badan gue yang gede gini, gue gak akan pilih ya. Jadi gue mungkin akan jadikan ini fat boy kalau gue, dan sayangnya gue gak punya Harley. Tapi ini ya selera ya, kembali ke selera. Dan tipe Harley yang ini masih menggunakan belt. Nah, ini apa kekurangan dan kelebihan belt? Kalian bisa cari tahu tuh di AI itu. Ya, intinya kalau belt itu kalau putus di touring, wassalam udah. Kalau rantai, insya Allah masih bisa disambung. Kalau menurut gue begitu. Tapi menurut kalian kayak gimana? Kalian lebih suka yang menggunakan belt atau menggunakan rantai? Kalian pilih sendiri aja ya, pilihan kalian. Dan saat ini prosesnya masih begini aja, ya, Harley ini. Dan kita akan terus update bagaimana progres motor Harley Davidson Sporter di Gojek Garage ini. Barakallahu fiik.